kasusnya Ismail Bolong, ini ada sesuatu yang mungkin menurut saya tidak lazim. Satu surat yang dari Propam itu adalah sifatnya rahasia. Kok bisa dia tersebar keluar? Apakah benar-benar Ismail Bolong sendirian, ataukah ada pihak-pihak yang terlibat? Mohon izin, nama saya Ismail Bolong, pangkat Aibtu NRP 76040298. Institusi Polri kembali dibuat geger. Bukan tanpa sebab, seorang mantan anggota polisi bernama Ismail alias Ismail Bolong sontak menjadi sorotan publik. Sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santan Hulu, Kecamatan Morangkayu. Ismail Bolong viral setelah video pengakuan kasus tambang ilegal beredar luas di media sosial. Bulan November 2021, dalam kegiatan pengumpulan batu bara, Ismail Bolong mengaku sebagai pengepul dalam praktik tambang batu bara ilegal yang ia jalankan di Kalimantan Timur. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya Dan lakukan. yang lebih mengejutkan, Ismail Bolong menyebut bahwa dirinya telah menyetor dana hasil tambang ilegal tersebut ke petinggi Polri. 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjepol Agus Sardianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar. Saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Namun tak berselang lama, video pengakuan itu diklarifikasi. Ismail Bolong mengaku video pengakuan tersebut adalah bohong belaka. Meski telah diklarifikasi, namun publik terlanjur percaya hingga muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pengakuan Ismail Bolong muncul di tengah penanganan kasus Verdi Sambo? Benarkah pengakuan Ismail Bolong itu? Dan bagaimana sepak terjangnya dalam bisnis tambang ilegal? Dari kasus itu, kami mencoba menelusuri praktik tambang ilegal yang disebut-sebut Ismail Bolong. Provinsi Kalimantan Timur adalah tujuan kami kali ini. Desa Santan Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi yang disebut Ismail Bolong dalam menjalankan praktik tambang ilegal. Namun dalam perjalanan menuju Desa Santan Ulu, kami melihat banyak lubang bekas galian tambang. Ironisnya, lubang bekas galian tambang yang kami temukan posisinya persis tidak jauh dari lembaga pendidikan. Lalu, seperti apa cerita lokasi penambangan bisa berada dekat dengan lembaga pendidikan? Awalnya di wilayah yang agak jauh di sana, konsesi yang namanya pertambangan kan semakin meluas, terus kemudian masuk ke wilayah laboratorium pertanian tadi. Dan ini menimbulkan dampak yang luar biasa posisinya. Satu, posisinya ini gimana ceritanya? Institusi pendidikan lalu kemudian ditambang oleh yang setelah kita konfirmasi, itu bukan pemilik konsesinya. Kegiatan penambangan di dekat kampus ini ternyata telah berlangsung sejak lama dan berdampak serius terhadap kegiatan pendidikan. Lubang bekas galian tambang di Kota Samarinda ternyata tak hanya berdekatan dengan lingkungan pendidikan. Lubang bekas galian tambang juga tersebar berdekatan dengan pemukiman penduduk. Salah satunya adalah di Desa Makroman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini,
Salah satu warga bercerita kepada kami soal proses penambangan itu masuk ke dalam permukiman warga. Cerita awalnya itu Pak, pertama itu karungan. Karungan 1 bulan, nggak ada reaksi dari masyarakat karena RT-nya diajak kerjasama. Nah begitu bulan depannya baru masuk Eksa 1 Pak. Nah begitu masuk Eksa 1, 3 bulan kerja, nggak lama masuk lagi tambahan lagi eksanya dia. Lalu apa dampak yang dirasakan warga? Kalau dampaknya tambang itu Pak, selama ada tambang masuk, mulai 2008 sampai sekarang dampaknya saya punya kolam 6 hektar luasnya itu 50 peta sampai sekarang tidak bisa diisi ikan lagi dia. Potret aktivitas tambang di Kalimantan Timur nampaknya masif terjadi. Dari hasil penelusuran, banyak lubang bekas galian tambang serta alat berat yang telah ditinggal begitu saja. Lantas, bagaimana kondisi desa Santan Ulu yang disebut Ismail Bolong menjadi lokasi penambangan ilegal? Kasusnya Ismail Bolong, ini ada sesuatu yang mungkin menurut saya tidak lazim. Satu surat yang dari Propam itu adalah sifatnya rahasia. Kok bisa dia tersebar keluar? Apakah benar-benar Ismail Bolong sendirian ataukah ada pihak-pihak yang terlibat? Banyak lainnya. Karena mungkin salah, kita minta petunjuk, cuma jangan ini. Nyanyian merdu Ismail Bolong soal praktik tambang batubara ilegal nampaknya bukan isapan jempol belaka. Kita BYP. Ini punya Jilandang ya, ada suratnya di KBK katanya cuma punya surat. Di tengah ramainya pengakuan Ismail Bolong, publik kembali dikejutkan dengan video amatir Ismail Bolong tengah menghalau petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Orang banyak nggak inilah, cuma jangan inilah, jangan apa namanya kesibel lah. Ya, kita juga menjalankan tugas. Menjalankan perintah, siapa perintahnya? Dalam video tersebut, Ismail Bolong menyebut lokasi kegiatan penambangannya memiliki surat serta membayar fee untuk menafkahi orang banyak. Kalau bilang kehutanan, ya, kalau bilang kehutanan ini, kalau pernah nanam ya apa ini kita bayar fee. Ini punya Jilandang ya, ada suratnya di KBK katanya cuma punya surat. Ya, artinya itu kalau bicara itu ya. Pak Haji kita lebih, tutup lah. Maaf Pak Haji, Pak Haji lebih ngerti dari aturan daripada saya. Pak. Iya, artinya itu Aturan jangan lebih ngerti Pak Haji. Ya. artinya itu kalau saya disalah menafkahi orang banyak nggak inilah, cuma jangan inilah, jangan apa namanya kesibel lah. Ismail Bolong yang mencuat secara tiba-tiba menimbulkan banyak tanda tanya. Siapakah Ismail Bolong dan bagaimana sepak terjangnya? Ismail alias Ismail Bolong merupakan mantan polisi berpangkat Aibtu yang sebelumnya bertugas di Satuan Intelkam Polresta Samarinda. Ismail Bolong mengakhiri jabatannya sebagai polisi pada 1 Juli 2022. Lantas seperti apa sepak terjang Ismail Bolong? Untuk menggali lebih jauh mengenai sosok Ismail Bolong, kami pun melanjutkan penelusuran jejak Ismail Bolong. Dan inilah rumah Ismail Bolong yang terletak di kota Samarinda. Namun sayang, kami tidak menemukan adanya aktivitas dari pihak keluarga yang bisa dikonfirmasi. Tak ada yang bisa dimintai keterangan. Penelusuran pun kami lanjutkan ke lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penambangan Ismail Bolong. Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi yang kami temukan.
diduga menjadi lokasi penampungan akhir batu bara ilegal Ismail Bolong yang kini telah ditinggalkannya. Lalu, di mana lokasi penambangan Ismail Bolong? Desa Santan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Inilah lokasi yang disebut-sebut Ismail Bolong menjadi lokasi penambangan batu bara ilegalnya. Di Desa Santan Ulu, seorang kepala desa akhirnya angkat bicara tentang Ismail Bolong. Orangnya biasa saja sih. Biasa. Iya, tapi ya di masyarakat Marangkayu bagus-bagus saja. Meski kenal dengan Ismail Bolong, pihak kepala desa mengaku tidak pernah dilaporkan soal aktivitas tambang Ismail Bolong. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Yang bersangkutan langsung ke warga bisa jadi. Tapi Bapak tahu dia nambang batu bara? Tahu, Pak. Ya, sementara. Informasinya kan bukan cuma di Santan dulu. Informasinya memang sementara yang lagi santer kan di Santan dulu. Padahal ya mulai dari sebelah ya sampai ke sini ya mungkin karena di Santan dulu yang ini ya. Praktik dugaan penambangan di Kalimantan Timur seperti yang disebut-sebut Ismail Bolong ternyata benar adanya. Ironisnya, praktik penambangan ilegal di Kalimantan Timur telah terjadi sejak lama dan tanpa ada reklamasi. Kepada kami, jaringan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pertambangan di Kalimantan Timur angkat bicara. Aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur itu sudah terjadi sejak 2018, Bang. Jadi 4 tahun terakhir aktivitasnya dibiarkan saja, kemudian berjalan terus-menerus. Tak hanya itu, berdasarkan catatan Jatam, praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur diduga terjadi karena adanya pengamanan. Kami menduga memang ada sejumlah pendanaan yang diberikan gitu untuk melindungi aktivitas ilegal ini. Tetapi kan ini baru dugaan. Jaringan Tambang Provinsi Kalimantan Timur sendiri mencatat aktivitas tambang ilegal terjadi masif sejak tahun 2018. Aduan dari masyarakat misalnya itu ada 162 titik. Sepanjang 2018 sampai 2022, 4 tahun terakhir. Rata-ratanya ya sekitar, kalau kita rata-rata bagi rata per tahun jadinya 40 titik. Lantas, mengapa penambangan ilegal di Kalimantan Timur marak terjadi? Sejak 2014, pemerintah Kalimantan Timur itu tidak lagi mengeluarkan perizinan baru untuk batu bara. Nah, kemudian yang kedua adalah permintaan pasar. 3 itu memang ada perlindungan dalam tanda kutip. Dan bagaimana pola penambangan ilegal itu dilakukan? Kalau kita lihat memang pertama kalau lihat polanya aktivitasnya dilakukan malam hari. Kemudian mereka menggunakan jalan publik untuk mengangkut. Dan angkutannya juga bukan angkutan, kalau pertambangan legal kan mereka punya logo kayak gitu, ada apa simbol-simbol begitu. Tetapi kalau ini bisa pakai pick up, pakai truk biasa gitu. Mencuatnya kasus pengakuan Ismail Bolong, menurut Jatam adalah suatu langkah awal yang baik untuk membongkar praktik setoran dana tambang. Untuk kasus Bapak Ismail Bolong sebenarnya kami melihat ini adalah peluang baik untuk melihat apakah benar-benar Ismail Bolong sendirian ataukah ada pihak-pihak yang terlibat. Karena waktu atau masa terjadinya ini juga cukup lama. Kami menduga ada berbagai pihak yang terlibat. Tidak hanya Ismail Bolong, bisa jadi kepolisian. Kasusnya Ismail Bolong, ini ada sesuatu yang mungkin menurut saya tidak lazim. Satu surat yang dari Propam itu adalah sifatnya rahasia. Kok bisa dia tersebar keluar? Apakah benar-benar Ismail Bolong sendirian ataukah ada pihak-pihak yang terlibat?
Institusi Polri seakan tak henti diuji. Sejak penanganan kasus Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, isu besar muncul bertubi-tubi, bahkan hingga menyeret nama petinggi Polri. Bahkan isu besar itu muncul dari beredarnya surat rahasia Polri yang berisikan penanganan dugaan suap kasus tambang ilegal yang menyeret nama sejumlah anggota Polri. Surat itu ditandatangani Ferdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Laporan resmi kan sudah saya buat. Meski telah dibantah Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Adrianto, namun publik terlanjur menduga ada hal yang lebih besar di balik dugaan aksi saling buka aib institusi Polri. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana publik melihat kasus ini? Mantan Kabar Reskrim Polri pun akhirnya angkat bicara. Menurut Ito Sumardi, dirinya menilai ada kejanggalan dalam kasus Ismail Bolong. Ini ada sesuatu yang mungkin menurut saya tidak lazim. Satu surat yang dari Propam itu adalah sifatnya rahasia internal. Kok bisa dia tersebar keluar? Kenapa dan siapa yang menyebarkan? Maksudnya apa? Yang kedua, video yang marak ya di pengakuannya Ismail Bolong kemudian dibantah lagi. Pengakuan saja kok keluar pada saat ini sedang dilakukan proses pidana yang melibatkan orang yang dulu menangani masalah penyelidikan ini kan, Hendra Kurniawan dengan Sambo kan. Aneh kan gitu menurut saya, ada apa gitu. Surat rahasia dugaan aliran suap yang telah beredar luas dan ditandatangani Ferdi Sambo menjadi tanda tanya. Apakah surat itu ditindaklanjuti oleh kepolisian? Namanya aja surat hasil penyelidikan. Kalau penyelidikan baru sebatas informasi. Dia mengumpulkan orang-orang, siapa dikasih ke siapa, kemudian diduga dia menerima. Tapi belum ada bukti fisik. Kemarin kan sudah ada pemutasian pimpinan kepolisian daerah. Berarti menurut saya isu itu sudah sampai ke Pak Kapolri. Ya, Pak Kapolri mengambil langkah demikian, kemudian memerintahkan Propam untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Rentetan bukti yang muncul dalam kasus dugaan setoran dana tambang ilegal mengalir deras hingga menuding salah satu petinggi Polri. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik itu semua? Yang memunculkan itu kan memang orang-orang sebagai pelaku daripada penyelidikan tentang illegal mining ya di Kalimantan Timur terutama. Nah, kenapa dimunculkan? Ya, kita bisa saja isinya beropini bahwa itu ada semacam balas dendam. Kasus pengakuan Ismail Bolong yang menyeruak bagai bola liar kini mulai memasuki babak baru. Sejak diburu kepolisian pasca pengakuan yang dibuat, Ismail Bolong akhirnya dijadikan tersangka oleh Barreskrim Polri. Ismail Bolong ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ilegal yang berlokasi di Kalimantan Timur. Jujur, ya saya harus sampaikan Pak IB sudah resmi jadi tersangka. Dan secara ini juga kami menyampaikan bahwa Pak IB sudah resmi ditahan juga. Ya. Lantas, apa peran Ismail Bolong dan siapa saja yang terlibat? IB berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP 2B perusahaan lain dan menjabat sebagai komisaris pada PT EMP yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan. Dalam kasus Ismail Bolong, polisi telah menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka dugaan tambang ilegal. Lantas, apakah kasus ini merembet pada dugaan pelanggaran kode etik Polri yang diduga terlibat
Atau hanya sampai dugaan bisnis tambang ilegal Ismail Bolong?